Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel YouTube Anak Indonesia Mus Mujiono. Baik kawan-kawan, malam ini saya berbicara sebagai user yang akan sharing mengenai PHP. Oke kawan-kawan, biar agak lebih asik dalam video ini, saya akan menggunakan Notepad sebagai media isi bahasa saya. Malam ini kita akan belajar PHP. Nah, di PHP ini kita harus memerlukan beberapa komponen atau beberapa aplikasi pendukung untuk memulai kita belajar PHP. PHP merupakan bahasa yang digunakan untuk memodelkan atau memediasi gitu ya, sebuah teks yang akan dijalankan di website. PHP sendiri ini merupakan bahasa yang boleh dikatakan sebagai bahasa pemrograman yang open source ya, yang bisa dikembangkan oleh siapapun. Nah, PHP ini bagaimana agar bisa berjalan di website dan dapat diakses oleh Anda melalui browser. Browser yang akan kita gunakan malam ini, kita akan menggunakan Google Chrome. Nah, untuk step pertama yang harus kita ketahui, bagaimana sih kita membuat satu pemrograman PHP, apa aja aplikasi yang kita perlukan. Pertama, di sini kita memerlukan satu aplikasi engine sebagai server lokal, dan bahasan kita yang kita akan bahas adalah di lokal area gitu ya. Kita akan main di HTTP localhost. Nah, bagaimana kita akan memulai untuk mengakses localhost ini? Kita memerlukan satu aplikasi SAM, ataupun kawan-kawan bisa menggunakan WAM juga gitu ya, yang familiar dengan kawan-kawan semuanya. Dan kebetulan di sini saya akan menggunakan satu aplikasi yang bernama SAMPP gitu ya. Kebetulan di sini saya sudah siapkan SAMPP untuk Windows dengan bit 32 bit. Dan versinya di sini saya akan menggunakan SAM 7.1.4 untuk installer di Windows saja. Baik teman-teman, untuk tahap pertama kita akan melakukan install dari SAM ini. Untuk cara installnya, SAM ini setelah kita download begitu ya, kita klik. Nah, di sini ada satu interaction antara Windows dan user kita sebagai pengguna gitu ya. Nah, di sini kita akan ditanya apakah Anda ingin menginstalkan SAM di Windows Anda. Jika yes, tekan ya. Nah, ini sebagai contoh saja saya akan melakukan yes untuk aplikasi install aplikasi di Windows 8 saya, dan ini kebetulan saya menggunakan yang 32 bit. Nah, jika ada pesan seperti ini, teman-teman gak usah khawatir. Berarti ini adalah kita harus cek UAC. UAC itu apa gitu ya? UAC itu adalah User Account Control, yang dimana dia adalah filterisasi dari Windows untuk pengguna yang akan memasangkan aplikasi yang 32 bit. Nah, bagaimana caranya? Kita akan melakukan alert daripada pesan ini. Teman-teman kalau menggunakan Windows 8 ataupun 10 bisa dicari di sini UAC gitu ya, User Account Control. Nanti teman-teman bisa lihat di sini change User Account Control Setting.
Nah, jika sudah menemukan, tinggal diklik saja. Di sini teman-teman bisa turunkan. Kalau misalnya udah diturunkan, teman-teman bisa di OK. Bisa OK. Nah, di sini kalau misalnya udah di apply tadi, teman-teman tinggal OK kan, dan nanti akan muncul tampilan SAM seperti ini. Nah, untuk installnya sendiri di sini kita akan menggunakan settingan default atau bawaan dari SAM itu sendiri. Teman-teman di sini tinggal next dan pilih sini semuanya yang teman-teman perlukan. Kita juga nanti untuk selanjutnya kita akan belajar menggunakan MySQL juga, FileZilla, Mercury, Tomcat, dan PHP, MyAdmin, Web Blazor, Mail. Kalau teman-teman butuhkan, teman-teman bisa install semua. Adapun penjelasan dari poin-poinnya itu berawal kita dari server. Server ini kita akan menggunakan Apache. Apache itu apa sih gitu ya? Nah, Apache di sini gunanya adalah untuk menggerakkan atau menjalankan program PHP kita agar bisa dibaca di browser sebagai bahasa manusia begitu ya, bukan berarti bahasa mesin. Jadi kode-kode HTML yang kita tulis dalam satu script kita akan jalankan menggunakan Apache ini. Dan MySQL ini adalah engine untuk database kita. Nah, kemudian berikutnya ada FileZilla FTP. FileZilla FTP ini kita gunakan sebagai mediasi untuk upload lah ya. Kalau kita menggunakan server eksternal, kalau enggak menggunakan lokal. Mercury sama dengan Apache, dan juga dia adalah server mail untuk server ini. Oke. Dan kemudian untuk program yang lainnya kita install PHP-nya. Nah, tinggal di next aja. Nah, nanti untuk posisinya kita ada di C. Oke, selanjutnya tinggal next. Nah, dan apabila sudah selesai, nanti teman-teman bisa cek. Kalau misalnya tadi source-nya itu di C, bisa arahkan ke C, kalau enggak di D. Nah, bisa dari sini. Nanti teman-teman bisa buka kontrol SAMPP-nya. Atau lebih mudahnya bisa dicek juga di sini kalau Windows-nya itu udah menggunakan Windows 8 ke atas ya. Di search aja ya seperti ini. Nah, oke teman-teman, inilah untuk tahap pertama belajar PHP. Kita install servernya udah sampai sini dan kita start aja untuk Apache-nya. Nah, untuk defaultnya nanti portnya dia ada di port 80. Nah, ini kebetulan saya udah setting di 88. Untuk video selanjutnya mungkin kita akan perkenalan bagaimana caranya merubah port default daripada SAMPP-nya. Oke, lanjut terus di YouTube channel mustaram.net atau di webnya, atau teman-teman bisa ikuti juga di YouTube channel Agus Mustaram. Oke, thank you teman-teman. Nah, untuk demo terakhirnya bisa dicek juga di localhost. Tadi portnya saya setting di 888. Nah, ini adalah tampilan awal SAMPP untuk engine server PHP. Nah, teman-teman bisa cek juga di sini tipe server yang kita gunakan adalah PHP berapa. Bisa teman-teman cek di sini juga. Oke, thank you untuk sahabat YouTube. Demikian tutorial awal dari pemrograman PHP atau kita kenal dengan PHP mungkin ya. Oke, thank you. Selanjutnya ikuti terus channel Agus Mustaram untuk tutorial selanjutnya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.